Saya mempunyai seorang teman yang dia berkata bahwa, wah, hati saya nggak damai nih, saya ingin mencari kedamaian. Lalu kemudian dia mencari tempat yang terbaik, pergi ke luar negeri atau keluar kota demi untuk mendapatkan kedamaian di hati. Namun dia tidak akan pernah mendapatkan kedamaian di hati jika dia tidak membereskan hatinya. Maka ketika kemanapun dia pergi, perasaan di dalam dirinya itu tetap berkecamuk. Kenapa? Karena bukan tempatnya yang harus diperbaiki, bukan tempatnya yang harus diubah, tetapi hatinya yang harus mengalami perubahan. Oleh karena itu hari ini kita membaca Roma pasal 5 ayat 1-11 dan pada ayat yang ke-1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika kehidupan kita penuh dengan dosa, kesalahan, maka kemanapun kita pergi itu tidak mengubah sebuah keadaan bahwa kita mengalami kedamaian. Kedamaian sejati itu didapatkan dari sebuah keyakinan bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita diampuni, kesalahan kita diampuni, bahkan kita hidup dibenarkan. Hari ini jika Bapak Ibu Saudara mengalami gundah gulana, ketidakdamai sejahteraan di dalam hidup Anda, maka coba cek. Jangan-jangan ada hal-hal yang kita sebut sebagai dosa atau kejahatan yang kita lakukan. Maka bagaimana caranya untuk supaya kita bisa damai di dalam hati kita, terlebih lagi damai dengan Tuhan, maka pastikan bahwa engkau mempunyai kepercayaan, keyakinan, iman yang teguh bersama dengan Tuhan. Kita diperdamaikan dengan Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Kita dikoneksikan kembali dengan pencipta kita karena Dia mati di kayu salib bagi kita. Hari ini jika ada masalah, persoalan, tantangan apapun, yang pertama di dalam kehidupan Anda atau ini bicara tentang hubungan Anda dengan Tuhan, maka dapatkanlah kembali kedamaian itu. Bukan dari tempat-tempat yang Anda pilih, tetapi karena iman di dalam Yesus. Ketika Anda terus-menerus punya iman di dalam Kristus, maka kedamaian itu akan melimpah-limpah. Walaupun kita di tengah badai, masalah, kesulitan, Anda tetap bisa tenang. Kenapa? Sekali lagi, karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Dia. Mulai hari ini, bangunlah hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Percayalah dengan janjinya, firman-Nya, biarkan itu terus menguatkan kehidupan kita. Maka dimanapun Anda berada, kedamaian atau damai sejahtera, ya, itu akan terus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.